Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cahaya bulan seperti air, dan hutan persik berputar-putar. Fu Qingyun menjelaskan catatan tentang reruntuhan bintang 9 di esai Xingjian. Reruntuhan bintang 9 telah ada sejak zaman kuno, seperti 9 penghalang parit yang tersebar di sekitar langit berbintang yang luas. Di tengah langit berbintang yang luas ini adalah Great Wilderness Kyushu. Pinggiran dikelilingi oleh reruntuhan bintang 9. Pasar bintang ke-9 di mana benua Changqing berada hanyalah salah satunya. Dalam esai Xingjian, dijelaskan bahwa dunia pasar bintang 9 seperti lingkaran besar, dan tempat di mana Great Wilderness Kyushu berada adalah pusat lingkaran. Adapun langit berbintang di luar pasar bintang 9, tidak ada catatan di esai Xingjian. Selain itu, esai Xingjian juga mencatat nama-nama pasar bintang 9. Pasar bintang pertama disebut Changsuan Realm, pasar bintang kedua disebut Changshui Realm, pasar bintang ketiga hingga pasar bintang ke-9, itu disebut langit biru. Mengetahui hal ini, Su Yi sangat menyadari tempat yang menarik. Nama-nama dunia dari pasar bintang 9 semuanya memiliki kata Chang. Ini bukan kebetulan. Dalam esai Xingjian, lokasi yang tepat dari Great Wilderness Kyushu dicatat, yang mengejutkan Su Yi. Namun, ini hanya mengkonfirmasi kesimpulan aslinya. Artinya, bagi para biksu di Great Wilderness Kyushu, dunia di mana pasar 9 bintang berada memang berada di luar langit berbintang. Jika Anda ingin melintasi langit berbintang dari Kyushu yang liar, Anda harus melewati pasar bintang 9 terlebih dahulu sebelum Anda benar-benar dapat mencapai bagian yang lebih dalam dari langit berbintang. Pasar 9 bintang adalah sebuah lingkaran, dan Great Wilderness Kyushu adalah pusat lingkarannya. Bagaimana tata letak seperti itu bisa memberikan perasaan dikelilingi oleh Great Wilderness? Su Yi berpikir dalam hati. Dia ingat apa yang dikatakan Dewa Pengasih Agung. Siapapun yang pergi dari pasar bintang ke-9 keluar langit berbintang akan ditangkap oleh sipir sebagai buronan. Pada awalnya, ketika Dewa Maha Pengasih sedang melintasi langit berbintang, di dunia pasar bintang ke-6 yang hancur, dia ditangkap oleh seorang sipir dan dipenjarakan di Gua Ngengat Darah. Sekarang, Su Yi sudah tahu bahwa pasar bintang ke-6 disebut Alam Changhuang. Demikian pula, menurut Dabei Senjun, siapapun yang mencoba meninggalkan pasar bintang 9 dan masuk lebih dalam ke langit berbintang akan dianggap sebagai buronan untuk ditangkap. Semua ini membuat Su Yi semakin sadar bahwa tata letak pasar bintang 9 tidak benar. Jika ini masalahnya, maka kebenarannya terlalu kejam. Su Yi mengerutkan kening. Kekuatan penjara misterius itu disebut gerbang surga oleh Dewa Pengasih Agung. Pasalnya, di lubang darah penggerek, prasasti batu yang berdiri tegak bertuliskan, jalan langit, kelebihan rusak dan kekurangan dibuat. Apa itu, berlebihan? Jawabannya sangat sederhana. Di mata para sipir, karakter-karakter yang meninggalkan pasar bintang 9 dan pergi ke kedalaman langit berbintang adalah orang-orang yang berlebihan, dan diperlakukan sebagai buronan. Tentu saja, ini semua adalah spekulasi Su Yi saat ini. Apa kebenarannya? Dengan petunjuk ini saja, sulit bagi Su Yi untuk menyimpulkan jawaban yang jelas. Orang itu kemungkinan besar adalah penjara yang pernah melukai Ye Sun dengan parah di Linglong Ghost Domain. Ketika saya meninggalkan Sumi Xiandao, orang ini sudah menyadari bahwa itu adalah saya. Buang biji hijaunya. Ini juga berarti jika dia meninggalkan meteorite abis, cepat atau lambat dia akan datang kepadaku. Su Yi diam-diam berkata, yang harus saya lakukan adalah menunggu kelinci, selama saya menangkapnya, maka saya dapat belajar tentang asal-usul sipir, serta hal-hal seperti 9 reruntuhan bintang besar, kuno terlarang. Dari Darkness, rahasia terkait. Memikirkan hal ini, Su Yi mengabaikan pikirannya yang mengganggu dan sedikit mengangguk ke Fu Qingyun, terima kasih, rekan Taois, atas saran Anda. Berita yang Anda katakan sangat penting bagi saya. Fu Qingyun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya beberapa hal yang dicatat dalam buku-buku kuno, kamu tidak harus sopan. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang kekuatan kuno yang menyatakan perang terhadapnya.
Setelah memikirkannya, dia berkata, beberapa hari yang lalu, pasukan itu baru saja mengalami kekalahan besar, tetapi sekarang mereka bersatu dan menyatakan perang terhadap saya bersama, dan mereka terlihat percaya diri. Mengapa ini? Mata Fu Qingyun halus, dan dia berkata, mereka tidak takut, tetapi mereka khawatir Anda akan datang ke pintu satu persatu untuk membalas dendam. Berbicara, dia menjelaskan alasannya satu persatu. Pada hari tanggal 11 April Sui melintasi perampokan dan membunuh 25 pembudidaya hebat di alam roda roh dalam satu gerakan, yang menyebabkan sensasi besar di dunia. Demikian pula, kekuatan musuh di Sui terguncang ke atas dan ke bawah, membuatnya sulit untuk tidur dan makan. Perlu dicatat bahwa di antara kekuatan musuh itu, karakter yang paling kuat juga adalah karakter spiritual realem. Melihat Sui sendirian membunuh keberadaan alam roda roh, kekuatan utama mana yang tidak bisa panik? Karena mereka khawatir Sui akan datang kepada mereka untuk menyelesaikan akun satu persatu, pasukan ini akan membentuk kelompok dan bersatu untuk pertama kalinya, ingin bertarung dengan Sui, dan benar-benar memotong keluhan satu sama lain. Sui tidak bisa menahan tawa dan berkata, tetapi bagaimana jika saya tidak setuju dengan pernyataan perang mereka? Fu Qingyun terdiam sesaat, dan berkata, kemudian mereka akan hancur berkeping-keping, kekuatan masing-masing akan benar-benar bubar, dan mereka akan tertidur di berbagai tempat di dunia, menunggu kesempatan untuk merebut kesempatan di masa depan. Menunggu kesempatan untuk menyerang sesama Taois. Membalas. Setelah jeda, dia berkata, pada saat itu, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengalahkan sesama Taois, tetapi mereka akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan mereka yang terkait dengan sesama Taois. Jika situasi seperti itu terjadi, itu pasti akan merepotkan, dan teman-teman yang ingin datang ke sini pasti tidak ingin melihat ini terjadi. Sui mendengarkan, senyum di wajahnya memudar, dan dia mengangguk, masalah seperti ini benar-benar menjengkelkan. Dia telah memutuskan bahwa dalam setengah tahun, dia akan pergi dengan 9 pendeta di Aula Mengpo dan yang lainnya untuk pergi ke dunia bawah. Jika bahaya tersembunyi ini tidak sepenuhnya diselesaikan sebelum pergi, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga kerajaan Daxia dan orang lain di sekitarnya. Fu Qingyun berkata, jadi, mereka yakin bahwa sesama Taois tidak akan menolak untuk setuju. Bahkan, menurut Fu, jika pemenang dapat ditentukan dalam satu pertempuran, keluhan akan terpenuhi, dan sesama Taois akan diobati. Itu memang hal yang baik. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sesama Taois dapat mengalahkan mereka. Sui berkata, jika itu masalahnya, mengapa mereka menetapkan waktu pada hari kelima bulan depan? Fu Qingyun memikirkannya dan berkata, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk membuat beberapa persiapan, lagi pula, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mati, karena mereka berani menyatakan perang, mereka pasti akan membuat rencana yang bagus untuk ini. Sui tersenyum dan berkata, pernyataanmu mirip dengan spekulasiku. Fu Qingyun mengambil kesempatan itu untuk bertanya, apakah rekan Taois itu ikut berperang? Sui berkata, di mana mereka akan melawanku? Fu Qingyun berkata tanpa ragu, domain hantu yang indah. Sui berpikir sambil berpikir, ketika kedua pasukan saling berhadapan, kita harus mengenal diri kita sendiri dan musuh, tetapi juga memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk memberi manfaat bagi orang-orang. Mungkin menurut mereka, Linglong Ghost Domain sudah cukup untuk membuat mereka menempati tempat. Fu Qingyun berkata, saya tidak tahu apakah mereka dapat menempati tanah, tetapi sejauh yang saya tahu, sejak munculnya dunia yang cerah, domain hantu Linglong telah mengalami banyak perubahan drastis. Yang paling mencolok adalah di alam hantu Linglong, ada beberapa sisa karakter kekaisaran. Kelopak mata Sui melonjak. Pada awalnya, dia dan Ye Sun pergi ke alam hantu Linglong, dan di alam hantu Linglong itulah Ye Sun mengambil kembali sisa-sisa tubuh yang dia tinggalkan di dalamnya 30.000 tahun yang lalu. Pernyataan Fu Qingyun membuat Sui menyadari bahwa Ye Sun bukan satu-satunya kaisar yang menderita di Linglong Ghost Realm sejak lama. Dulu, apakah sipir yang membunuh Ye Sun yang membunuh kaisar-kaisar itu? Pikiran ini muncul di benak Sui. Fu Qingyun menyarankan, jika Anda tidak yakin, Anda sebaiknya mengambil waktu ini untuk mengunjungi alam hantu Linglong secara langsung.
Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka berani memilih tempat pertempuran yang menentukan sebelumnya, mereka pasti sudah dipersiapkan sejak lama. Tidak masalah apakah aku pergi atau tidak. Setelah jeda, dia berkata, tolong beritahu saya tentang kekuatan musuh itu, rekan-rekan Taois saya, katakan saja bahwa pada hari kelima bulan lunar kelima, saya akan pergi ke Janji untuk bertarung. Berbicara tentang ini, pikirannya sedikit rumit. Seolah-olah ada kebetulan, hari kelima bulan lunar kelima adalah hari ibunya Ye Yufei meninggal. Bagus. Fu Qingyun dengan senang hati setuju. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Tanah Qingyun melayang pergi. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Untuk waktu yang lama, dia sampai pada kesimpulan. Alasan mengapa pasukan kuno itu bergabung memang karena mereka khawatir akan dikalahkan satu per satu. Selain itu, mereka benar-benar ingin memanfaatkan pertempuran pada hari kelima bulan kelima untuk sepenuhnya memutuskan permusuhan antara mereka dan diri mereka sendiri. Jika tidak, selama mereka di sana, mereka akan takut dan tidak bisa tidur. Namun, karena mereka berani menyatakan perang, mereka harus memiliki tingkat kepastian tertentu, dan mereka bahkan mungkin berpikir bahwa mereka memiliki cukup kartu untuk bunuh diri. Hanya, apa kartu Hall seperti itu? Su Yi tidak bisa menebak. Namun, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Berdasarkan kultivasinya, dia tidak takut dengan semua tokoh spiritual di dunia ini. Jika Anda memainkan kartu Anda, bagaimana dia bisa takut? Malam itu, Su Yi dan Wen Xinzhao meninggalkan Gunung Loying dan kembali ke kota Jiuding. Juga malam itu, Laut Kekacauan. Pria muda dengan pakaian abu-abu berdiri di laut dekat pintu masuk reruntuhan Kungxian Jianlou dengan tangan di punggung dan kakinya di atas kekosongan. Ada kilau sedingin es di matanya, dan dia bergumam, Tian Li, kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tempat yang sepi, mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Akan dipisahkan. Ketika dia berbicara, tubuh kurus King Luo tampak terbakar, dan nyala api perak transparan membengkak. Zeng. Pada saat yang sama, seolah merasakan bahaya, kekuatan formasi surgawi Jiu Jue Feng yang menutupi pintu masuk reruntuhan Kungxian Jianlou tiba-tiba meraung. Di reruntuhan Kungxian Jianlou, Ning Siji, Wen Lingsui, Cha Jin, Ying Ke, Yuan Heng dan lain-lain semua terganggu, dan melihat apa yang terjadi di luar melalui Jiu Jue Feng Tianjin. Siapa pria itu? Ini King Luo. Meskipun penampilannya telah berubah, napasnya tidak berubah sama sekali. Itu dia. Ketika mereka mengenali identitas orang tersebut, orang-orang yang awalnya panik menjadi tenang. Ketika Su Yi pergi, dia menjelaskan ini dan menyiapkan banyak cadangan untuk menghadapi King Luo yang akan membunuhnya di masa depan. Ling Sui, bersama dengan Cha Jin, beritahu yang lain untuk tidak panik. Ning Sijia setenang salju, dan dengan cepat berkata, Ying Ke, Yuan Heng, kamu dan aku akan menjalankan formasi surgawi Jiu Jue Feng bersama-sama untuk membunuh binatang buas ini. Bagus. Semua orang setuju. Di luar, pedang roh seputih salju yang dikultivasikan di tulang belakang King Luo lahir. Dentang. Melihat dengan hati-hati, pedang ini tampaknya terbuat dari batu giok ilahi tulang putih. Dan di gagang pedang, terukir dua kata kecil yang dipelintir seperti cacing tanah. Tuhan untuk disalahkan. Dengan pedang di tangan, tubuh King Luo menjadi sangat tua, dan kulitnya retak setiap inci. Tampaknya semua kekuatan dan vitalitasnya terkuras. Mulai sekarang, kamu tidak berguna. Lalu, ledakan. Tubuh anak laki-laki berpakaian abu-abu, tua seperti kayu busuk, meledak dan menghilang. Ini adalah tubuh roh pedang King Luo. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke pintu masuk reruntuhan Kungxian Jianlou, lengkungan dingin muncul di bibirnya, dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Hari ini, bahkan jika kamu, Su Yi, ada di sini, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian, belum lagi formasi surgawi 9 segel absolut. Dia sendiri adalah roh pedang Bai Changhen, kepala sekolah generasi ketiga Kungxian Jianlou. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari misteri dan misteri formasi surgawi Jiu Jue Feng? Pada jubah lengan Luo hijau melambai. Ledakan.
Suara mendesing. King Luo mengambil langkah dan menyapu formasi besar. Melihat ini, Ning Siji, yang telah menunggu kesempatan, memberi perintah tanpa ragu. Selama dia melangkah ke pintu masuk menara Kung Xianjian, dia akan segera menggunakan semua kekuatan formasi terlarang untuk menjebaknya. Setelah itu, Tianli akan menembak dan membunuhnya secara pribadi. Bagus. Yuan Heng dan Ying Ke mengangguk. Tetapi ketika King Luo hendak melangkah ke pintu masuk, lampu pemurnian jiwa pemburu, yang ditekan oleh Su Yi dalam formasi surgawi Jiu Jue Feng tiba-tiba muncul. King Luo, lari. Hantu seorang wanita berambut putih dengan rok darah muncul di lampu pemurnian jiwa dan berteriak dengan cemas. Itu adalah roh pedang Tianli. Sosok King Luo tiba-tiba berhenti. Dan adegan seperti itu juga mengejutkan Ning Siji dan yang lainnya. Pada awalnya, alasan mengapa Su Yi melepaskan Tianli adalah karena Tianli bersumpah bahwa selama King Luo berani muncul, dia akan membunuh King Luo sendiri. Tapi siapa sangka, Tianli berbalik melawan air. Tianli, jangan takut, formasi sebesar itu tidak bisa membantuku. Melihat sosok Tianli yang familiar, alis King Luo menunjukkan sentuhan kegembiraan. Ketika formasi ini rusak, saya akan membawa Anda pergi dan membantu Anda membebaskan diri dari lampu pemurnian jiwa. Kebebasan, indah. Ning Si mencibir. Ketika dia berbicara, jimat rahasia muncul di telapak tangannya, yang tiba-tiba didesak. Ledakan. Dalam sekejap, hantu Tianli hampir hancur, membuat jeritan melengking dan menyakitkan. Jimat rahasia ditinggalkan oleh Su Yi ketika dia pergi, untuk mencegah Tianli menarik kembali kata-katanya. Tianli. King Luo sangat marah, murid iblisnya bersinar dengan kilau kekerasan yang menakutkan, dan mendesis, berhenti, jika tidak, kursi ini akan membunuh kalian semua. Ketika dia berbicara, dia mengerahkan pedang iblis yang menyalahkan Tuhan dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Satu demi satu cahaya pedang iblis dan ganas menebas, formasi besar terlempar, dan cahaya bergetar hebat. Luo hijau saat ini seperti orang gila. Ning Sijia mengerutkan kening. Awalnya, ketika King Luo memasuki pintu masuk reruntuhan Kung Xianjian Lou, dengan kekuatan formasi surga Jiu Jue Feng, itu sudah cukup untuk menjebak King Luo sepenuhnya, membuatnya sulit untuk terbang. Tapi sekarang, jelas tidak mungkin. Yah, mari kita pukul kembali dulu. Ning Sijia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Segera, dia bergabung dengan Yuan Heng dan Ying Ke untuk menjalankan Jiu Jue Feng Heavenly Array dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Pelangi menyilaukan yang diubah oleh kekuatan penahan menghantam King Luo seperti cambuk surga. Hanya dalam beberapa kedipan, King Luo ditolak, rambutnya acak-acakan, sosoknya terhuyung-huyung, dan kulitnya segera berubah. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan 9 formasi surgawi absolut telah lama menjadi berbeda dari sebelumnya, dan banyak dari misteri dan misterinya jelas telah diatur ulang. King Luo, cepatlah. Ketika Su Yi pergi, dia sudah meninggalkan banyak tangan untuk membunuhmu dalam satu gerakan. Di alam tanpa batas. Su Yi, itu bajingan itu lagi. Mata King Luo memerah, pipinya bengkok dan ganas, dan dia sangat marah hingga giginya hampir patah. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kegilaan. Tianli, aku telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kali ini, tidak peduli apa, aku akan membawamu pergi. Bahkan jika itu adalah kematian, aku akan mati dengan kamu juga. Dentang. King Luo meraung, benar-benar gila, mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan bergegas menuju lampu pemurnian jiwa pemburu yang ditekan di kedalaman formasi terlarang. Mata indah Ning Sijia menyusut, dan dia berteriak dengan buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan putus asa King Luo akan begitu kuat. Dalam barisan terlarang, King Luo sama ganas dan gilanya dengan dewa, menembus kekuatan formasi terlarang seperti kekuatan penghancur, seperti postur yang menghancurkan. King Luo, jika kamu melakukan ini, kamu akan dapat membawaku pergi, tetapi Taoismemu akan benar-benar hancur. Tianli dalam rok darah berambut putih menangis, baik menyakitkan dan tersentuh. Segera, dia sepertinya membuat keputusan dan bergumam, lupakan saja, kamu tidak takut mati, bagaimana aku bisa?
Serakah untuk hidup lagi. Ledakan. Di tubuhnya, cahaya menyilaukan yang luar biasa tiba-tiba meledak, hitam seperti tinta, mengungkapkan kekuatan teror yang merusak. Dalam sekejap, kekuatan lampu pemurnian jiwa surgawi dinetralkan dan dibubarkan. Lampu bergetar hebat dan membuat rengekan keras. Ketika saya melihat sosok Tianli, dia benar-benar berjuang keluar dari lampu pemurnian jiwa pemburu. Namun, dia jelas terluka parah, sosoknya menjadi kabur, dan ada tanda bahwa dia akan pingsan kapan saja. Pada saat ini, King Luo membunuh Tianli. Ketika dia melihatnya seperti ini, King Luo merasa tertekan dan marah. Tunggu, aku akan membantai tempat ini dan membunuh mereka semua. Tidak satu pun. King Luo menggeram setiap kata, mendesis, mengungkapkan kebencian tanpa akhir. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya dan terus membunuh di reruntuhan Kung Xianjianlou. Aku bersamamu. King Luo adalah roh pedang Dao dari Bai Changhen, kepala sekolah generasi ketiga dari Kung Xianjianlou. Dan dia adalah roh pedang Dao dari pendiri faksi Kung Xianjianlou, Kaisar Iblis Pemburu. Tidak ada yang tahu bahwa mereka, yang juga adalah roh pedang, telah saling jatuh cinta sejak lama, dan tidak akan pernah berubah. Dari kejauhan, ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi Ning Siji, Yuan Heng dan Ying Ke semuanya suram dan tidak pasti. Tapi tidak ada yang panik. Tuan Su meramalkan hal-hal seperti Tuhan. Ying Ke menghela nafas. Pada awalnya, ketika Sui pergi, dia menyiapkan banyak cara, dan dia juga secara khusus mengingatkan bahwa Tianli mungkin berubah pikiran. Alasannya sangat sederhana, Tianli pernah bertanya kepada Sui, sebagai roh pedang, hidup dan mati harus diputuskan oleh orang lain. Kata-kata inilah yang membuat Sui tidak sepenuhnya percaya pada Tianli pada awalnya, dan menyiapkan banyak cadangan ketika dia pergi. Apa yang terjadi saat ini tidak diragukan lagi mengkonfirmasi spekulasi asli Sui. Bagaimana ini tidak membuat Ying Ke kagum? Meskipun wanita ini menyedihkan, dia memiliki sesuatu untuk dibenci. Rekan Taoisu telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Ning Siji menghela nafas dan berkata kepada Yuan Heng, kamu bisa melakukannya sekarang. Yuan Heng mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh mengeluarkan jimat rahasia. Ini adalah salah satu pukulan backhand yang ditinggalkan Sui. Selama dihancurkan, itu sudah cukup untuk membunuh semua karakter di alam roda roh. Mirip dengan jimat rahasia ini, Wen Lingsui dan Cha Jin masing-masing memiliki. Disinilah Ning Si dan yang lainnya berada. Oleh karena itu, ketika saya melihat King Luo berteriak-teriak untuk membunuh mereka semua, tidak hanya tidak ada yang panik, tetapi bahkan merasa bahwa pihak lain sedikit menyedihkan. Namun, sebelum Yuan Heng bisa bertindak, sebuah cibiran terdengar. Kalian berdua berani melakukan pembunuhan di sini. Aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Ning Si dan yang lainnya terkejut. Kemudian saya melihat seorang lelaki buta tua kurus dan ceroboh yang muncul di formasi surgawi Jiu Juefeng pada waktu yang tidak diketahui. Kemudian, orang tua buta itu melambaikan tangannya. Ledakan. Suara letupan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.